Hai semua, jumpa lagi dengan channel aku Mama Pinpan. Dalam wadah masukkan 150 gram gula pasir, 2 butir telur. Aduk-aduk sampai gulanya larut saja. Bisa juga diaduk memakai sendok garpu ya. Tambahkan 100 ml susu cair. Susu saya memakai 1 saset susu kental manis yang saya tambahkan air sampai berjumlah 100 ml. Aduk rata kembali. Tambahkan 250 gram pisang yang sudah saya haluskan memakai sendok garpu. Saya memakai 5 biji pisang emas seukuran tadi ya. Untuk pisang bisa diganti dengan jenis pisang apa saja, yang penting sudah benar-benar matang. Aduk lagi sampai pisang tercampur rata dengan adonannya. Dengan cara diayak, tambahkan 250 gram tepung terigu. Tepung terigu saya memakai protein sedang atau tepung terigu serbaguna. 2 sendok makan susu bubuk, tapi karena susu bubuk saya tinggal 1,5 sendok makan, jadi yang setengah sendok makan saya ganti dengan santan bubuk. Tambahkan juga 1 sendok teh baking powder dan 1 sendok teh soda kue. Untuk soda kue pakai yang kualitas bagus ya, agar nanti hasil bolunya tidak pahit atau getir. Diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Aduk-aduk sampai tepung tercampur rata dengan adonannya. Tambahkan 100 ml minyak goreng, kemudian aduk lagi sampai rata. Untuk minyak goreng bisa juga dicampurkan dengan bahan cairnya tadi ya. Jadi yang terakhir tepung terigunya. Aduk-aduk pakai spatula untuk memastikan kalau bahannya sudah benar-benar tercampur dengan rata. Loyang saya memakai diameter 20 cm, tinggi 7,5 cm. Masukkan adonan ke dalam loyang. Loyang sudah saya olesi dengan Carlo KW yang terbuat dari tepung terigu 1 sendok makan, minyak goreng 1 sendok makan, dan margarin 1 sendok makan, dicampur rata lalu dibuat untuk olesan. Hentak-hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Saya tambahkan topping pisang yang diiris-iris. Untuk pisang, agar tidak tenggelam, diiris tipis-tipis saja ya. Panci serbaguna ini fungsinya seperti oven tangkring ya. Panci sudah saya panaskan selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Panggang adonan selama kurang lebih 30-35 menit atau tentunya disesuaikan dengan panci atau oven jika memakai oven masing-masing ya. Karena tiap panci atau oven karakternya berbeda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya benar-benar montok dan jumbo, warnanya sangat cantik dan juga toppingnya tidak tenggelam. Bagian atasnya juga sudah kering ya. Tes dengan lidi, jika tidak ada adonan yang menempel itu tandanya bolu sudah matang dan siap untuk diangkat. Segera keluarkan bolu dari loyangnya. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di like, subscribe, dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan banyak terima kasih. Masya Allah, tabarakallah, hasilnya benar-benar sangat memuaskan. Biarkan bolu pisangnya dingin terlebih dahulu sebelum dipotong-potong. Apalagi kalau sudah menginap, tambah lembab dan seratnya juga tambah bagus.
Saat disentuh sudah terlihat lembut ya bolunya, kemudian siap untuk dipotong. Alhamdulillah, lihat serat-serat pisangnya sudah terlihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya benar-benar moist, lembut, dan wangi pisangnya benar-benar juga terasa. Dalam wadah, masukkan 100 gram margarin, 120 gram gula halus, mixer sampai kedua bahan tercampur rata dan adonannya menjadi mengental. Boleh juga diaduk memakai balon whisk saja ya. Setelah adonan berwarna putih dan mengental, kemudian masukkan 2 butir telur, dimasukkan satu persatu ya. Kemudian mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengental saja. Setelah adonannya sudah mengental, kemudian masukkan 1 telurnya lagi. Mixer lagi sampai tercampur rata saja. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di like, subscribe, komen, dan dibagikan ke teman sosial media kalian. Sebelum dan sesudahnya, terima kasih. Tambahkan 100 gram tepung terigu, saya memakai tepung terigu berprotein sedang. 1/4 sendok teh vanili bubuk. 1 sendok makan peres susu bubuk. Setengah sendok teh baking powder, mixer lagi menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai tercampur rata saja. Tambahkan 50 ml susu cair. Aduk dengan cara di mixer sebentar saja sampai susu dan adonannya tercampur rata. Aduk adonan untuk memastikan adonannya benar-benar sudah tercampur dengan rata. Adonan saya bagi menjadi 2 bagian sama banyak. 1 bagian saya berikan pasta coklat ya, dan yang 1 bagian lagi dibiarkan saja tanpa warna. Loyang saya memakai diameter 16 cm dan tinggi 6 cm yang sudah saya olesi dengan mentega. Kemudian masukkan adonannya secara acak seperti dalam video. Lakukan sampai adonannya habis. Kita beri motif untuk bagian dalamnya ya. Lebih mudah menggunakan sumpit atau tusuk sate saja ya saat membuat motif. Hentak-hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Oven sudah saya panaskan terlebih dahulu selama 10 menit. Kemudian panggang adonannya. Saya menggunakan api atas bawah ya dengan suhu 160 derajat selama 25 menit sampai 30 menit atau tentunya juga disesuaikan dengan karakter oven masing-masing. Ini setelah 30 menit saya oven ya. Atasnya sudah terlihat kering. Bisa juga dites dengan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Lalu siap diangkat. Biarkan bolu menjadi dingin terlebih dahulu. Setelah bolu benar-benar dingin, kemudian sisir bagian pinggiran bolunya untuk memudahkan mengeluarkan bolu dari loyang.
Alhamdulillah, bolunya motifnya sudah terlihat cantik ya. Saat dipotong pun sudah terlihat sangat lembut. Wangi margarinnya sudah terasa sangat harum. Masya Allah, cake-nya benar-benar lembut dan sudah terlihat jika cake-nya ini lembab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya benar-benar nikmat. Setengah gelas blimbing lebih sedikit gula pasir. Gelas blimbing ini volumenya 200 ml ya. Setara 100 gram. Tambahkan juga 2 butir telur, seujung sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau Ovalep. Kemudian mixer adonan sampai mengembang putih dan kental berjejak. Mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi. Mixer selama kurang lebih 5 menit atau disesuaikan juga dengan kecepatan mixer masing-masing. Tambahkan tepung terigu serbaguna sebanyak 1 gelas munjung blimbing setara dengan 120 gram. 1/4 sendok teh baking powder, jika tidak mau juga boleh tidak pakai. Semua dikembalikan saja ke selera masing-masing. Mixer lagi sampai tepung terigunya tercampur rata saja dengan adonan. Sebelum dinyalakan, kita aduk-aduk sebentar seperti ini agar nanti tepungnya tidak berhamburan. Mixer dengan kecepatan sedang sampai tercampur rata saja. Setelah tercampur rata, segera matikan mixernya. Jadi jangan terlalu lama memixernya agar nanti hasil bolunya tidak bantat. Masukkan setengah gelas blimbing margarin yang sudah dicairkan setara dengan 100 gram. Campur dengan cara diaduk balik sampai margarinnya benar-benar tercampur rata dengan adonan. Saat mencairkan margarin, jangan sampai mendidih ya margarinnya. Jika sudah 3/4 bagian mencair, matikan kompornya. Nanti yang 1/4 bagian akan meleleh sendiri. Kemudian dinginkan sebelum dipakai, agar hasil bolunya tidak bantat. Memasukkan margarinnya tentunya bertahap ya, agar mudah tercampur dengan rata dengan adonannya. Setelah semua margarinnya dimasukkan, kemudian aduk balik sampai benar-benar tercampur rata dengan adonan margarinnya, dan jangan sampai ada margarin yang mengendap di bawah adonan agar hasil bolunya nanti benar-benar lembut. Masukkan adonan ke dalam loyang. Loyang saya memakai diameter 18 cm yang sudah saya olesi dengan Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok teh margarin, 1 sendok teh terigu, dan 1 sendok teh minyak goreng. Dicampur rata kemudian dibuat untuk olesan. Sebelum adonan dimasukkan ke dalam loyang, tadi sudah saya ambil kurang lebih sebanyak 1 sendok makan, setengah sendok saya kasih pewarna merah dan setengah sendoknya lagi saya kasih pewarna hijau. Dengan tusuk sate, putar-putar adonannya untuk meratakan adonan. Ini juga bisa untuk mengeluarkan gelembung udara yang terdapat dalam adonannya. Setelah itu tambahkan motif sesuai dengan selera. Untuk motif tentunya disesuaikan dengan selera masing-masing ya untuk bentuknya. Untuk yang baru menemukan channel ini silahkan di like, subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya, atau bisa juga dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan panci serbagunanya atau pakai oven tangkring juga bisa karena fungsinya sama. Panaskan selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Dengan tusuk sate, tarik garis untuk membentuk motifnya. Untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonan, bisa juga dengan cara menghentak-hentakkan loyang beberapa kali saja.
Panggang adonan selama kurang lebih 30-40 menit atau disesuaikan juga dengan karakter panci atau oven tangkring masing-masing karena tiap panci atau oven karakternya tentunya berbeda-beda. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah hasilnya montok, terlihat menu-menu dan warnanya juga cantik serta tidak kosong. Ini saya panggang selama 35 menit. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel itu tandanya bolu sudah matang dan siap diangkat. Kemudian keluarkan dari loyangnya. Bolu tandanya sudah benar-benar matang juga bisa dilihat dari bolunya sudah agak menjauh dari loyangnya. Masya Allah, hasilnya sudah benar-benar terlihat cantik dan mulus sekali. Biarkan bolu menjadi dingin terlebih dahulu. Setelah dingin kemudian balik bolunya lalu siap untuk dipotong-potong. Potong-potong bolu sesuai dengan selera. Alhamdulillah, warnanya sangat cantik dan juga terlihat sangat lembut. Bismillahirrohmanirrohim. Lembut, manisnya juga pas, juga benar-benar tidak seret. Ini untuk hasil bolu dengan resep yang sama tapi memakai loyang diameter 16 cm. Hasilnya memang tinggi tapi meluber dan ada yang tumpah ke bawah. 2 butir telur, tambahkan 100 gram gula pasir, setengah sendok teh SP, mixer adonan sampai putih kental saja, jadi tidak perlu mengembang dan terlalu berjejak ya. Mixer selama kurang lebih 2-3 menit saja. Tentunya semua disesuaikan juga dengan kecepatan mixer masing-masing. Kira-kira seperti ini saja ya hasil adonannya. Boleh juga diaduk tanpa mixer ya. Semua dikembalikan saja ke selera masing-masing. Setengah sendok teh soda kue campurkan ke dalam terigu yang seberat 120 gram. Campur, aduk sampai rata. Tepung, saya memakai tepung serbaguna. Nyalakan mixernya kembali, kemudian masukkan tepung terigunya. Mixer sampai tepung terigu dan adonannya tercampur rata saja. Tambahkan 3 biji pisang ukuran kecil setara dengan kurang lebih 115 gram yang sudah saya haluskan dengan sendok garpu. Pisang saya memakai pisang susu yang sudah benar-benar matang. Tambahkan juga 80 ml minyak goreng, kemudian mixer kembali sampai tercampur rata. Bisa juga ditambahkan sedikit garam ya jika ingin rasanya lebih gurih, atau bisa juga ditambahkan dengan 1 sendok makan susu bubuk atau susu kental manis. Semua dikembalikan saja ke selera masing-masing. Aduk balik adonannya untuk memastikan adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata agar nanti hasil bolunya benar-benar kempus-kempus seperti kapas atau tidak bantat. Masukkan adonan ke dalam loyang. Loyang saya memakai diameter 19 cm, tinggi 7 cm yang sudah saya olesi dengan Carlo KW yang terdiri dari 1 sendok teh minyak goreng, 1 sendok teh mentega, dan 1 sendok teh tepung terigu. Dicampur rata, kemudian buat olesannya biar nanti hasil bolunya mulus. Untuk yang baru menemukan channel ini silahkan di like, subscribe, komen, dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat.
Dengan tusuk sate, putar-putar adonannya untuk meratakan adonan ya. Kali ini saya berikan topping kenari. Untuk topping bisa disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Bisa diganti dengan pisang yang diiris tipis-tipis. Panci sudah saya panaskan selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Panci ini fungsinya seperti oven tangkring ya. Kemudian masukkan adonannya. Panggang adonan selama kurang lebih 35-40 menit dan tentunya juga disesuaikan dengan karakter oven masing-masing ya, karena tiap oven karakternya berbeda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hasilnya benar-benar menul-menul dan warnanya juga sangat cantik. Ini tadi saya panggang selama kurang lebih 40 menit. Atasnya juga sudah kering ya. Kemudian bisa juga dites dengan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang dan siap untuk diangkat. Keluarkan bolu dari loyangnya. Lihat, hasilnya juga mulus ya. Masya Allah, hasilnya juga terlihat benar-benar kempus-kempus. Ini pasti hasilnya lembut seperti kapas bolunya. Potong-potong bolu sesuai dengan selera. Untuk pisang bisa juga diganti pisang jenis apa saja ya. Yang penting pisangnya sudah benar-benar matang. Lihat serat pisangnya sudah terlihat berserat ya. Bolunya benar-benar kempus-kempus dan terasa ringan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, benar-benar selembut kapas. Alhamdulillah, hasilnya juga tidak seret, benar-benar wangi pisang. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih.